Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala pertolongan Tuhan bagi kami semua. Dan hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus menolong kami, membimbing kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai dengan pasalnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian firman Tuhan ini saudara karena ayatnya cukup panjang, tapi nanti kita akan mengutip beberapa bagian firman Tuhan di dalam uraian firman Tuhan nanti. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kebahagiaan yang sejati. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap kita, setiap orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya, apa itu bahagia? Bahagia ini artinya senang, tentram, tenang, bebas dari segala yang menyusahkan. Ya, itu definisi umum dari bahagia. Nah, ketika bicara tentang kebahagiaan sejati, ini berarti kebahagiaan yang asli, ya. Kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang tidak berdasarkan kepada hal-hal yang fana, kebahagiaan yang sifatnya kekal, di mana kebahagiaan itu saudara tidak bisa hilang, kebahagiaan itu tidak bisa binasa, ya. Nah, ketika bicara tentang kebahagiaan sejati, tentu saja ada yang disebut juga dengan kebahagiaan yang semu, ya. Kebahagiaan yang sejati ini dipertentangkan dengan kebahagiaan yang semu, dengan kebahagiaan yang palsu, dengan kebahagiaan yang sementara atau dengan kebahagiaan yang fana, ya. Jadi ada kebahagiaan yang sejati, tetapi ada juga kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang sifatnya sementara ataupun kebahagiaan yang sifatnya fana. Nah, saudara, masalahnya adalah di mana manusia itu bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Ya. Kalau kita mau bertanya kepada setiap orang, apa itu kebahagiaan? Pasti orang punya definisinya masing-masing. Di mana orang bisa menemukan kebahagiaan yang sejati? Saudara, di dalam kitab pertama, dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, saudara, mereka telah memiliki kebahagiaan yang sejati. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu, saudara, manusia tidak lagi memperoleh yang namanya kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena dosa telah membuat manusia kehilangan yang namanya kebahagiaan yang sejati. Nah, ketika manusia tidak lagi mempunyai kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupannya, maka manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu hanya bisa hidup dalam kebahagiaan yang semu. Hanya bisa hidup dalam kebahagiaan yang palsu. Hanya bisa hidup dalam kebahagiaan yang sifatnya temporal, yang sifatnya sementara, bahkan yang sifatnya fana. Manusia dalam kejatuhannya ke dalam dosa berusaha untuk mencari kebahagiaan yang sejati dengan berbagai macam cara, tetapi hanya menemukan jalan buntu. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan kebahagiaan yang sejati berakhir dengan sia-sia. Manusia hanya bisa hidup dalam kebahagiaan yang semu, dalam kebahagiaan yang palsu,
dalam kebahagiaan yang sifatnya sementara dan juga dalam kebahagiaan yang sifatnya fana. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam perikop firman Tuhan Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-12 ini, di sini kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kita pengkhotbah membeberkan kepada kita kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara, apa saja yang kita bisa lihat di dalam perikop firman Tuhan ini ketika bicara tentang kebahagiaan yang sejati? Ya, seperti apa kebahagiaan yang sejati itu? Yang pertama, dalam pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16, kebahagiaan sejati bukan terletak pada uang dan kekayaan materi. Saudara, di dalam perikop ini, pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16, kita pengkhotbah mengajarkan bahwa kekayaan itu bukanlah segalanya. Ya, kekayaan itu bukanlah tempat untuk menggantungkan hidup. Kekayaan itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya pengkhotbah memperingatkan akan bahaya yang mengancam ketika seseorang menggantungkan hidupnya atau menggantungkan kebahagiaannya kepada apa yang disebut dengan uang dan kekayaan. Nah, oleh sebab itu, saudara, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa kita harus waspada supaya kita jangan sampai menggantungkan hidup kita kepada uang dan kekayaan? Mengapa kita harus berjaga-jaga supaya jangan sampai kita berharap kepada apa yang namanya uang dan kekayaan? Mengapa kita tidak boleh menjadikan uang dan kekayaan sebagai sumber kebahagiaan kita? Ya, kita pengkhotbah memberikan beberapa alasannya berdasarkan pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16 ini. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, uang dan kekayaan tidak dapat memberikan kepuasan. Mari kita lihat pasal 5 ayat 9. Di situ dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Saudara, uang dan kekayaan adalah sesuatu yang sifatnya netral. Ya, tidak salah kita memiliki uang, tidak salah kita memiliki yang namanya kekayaan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada tokoh-tokoh yang dikaruniai Tuhan kekayaan. Misalnya Abraham, Ayub, Daud, dan Salomo. Bahkan kitab Amsal mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Memiliki uang dan kekayaan tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada apa yang namanya uang dan kekayaan. Kita menjadikan uang dan kekayaan itu sebagai sumber kebahagiaan kita, apalagi sebagai sumber keselamatan kita. Nah, ini yang salah, ini yang berdosa. Inilah yang disebut dengan cinta uang atau cinta kekayaan. Nah, kita pengkhotbah memperingatkan kepada kita supaya kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada uang dan kekayaan. Kenapa? Karena uang dan kekayaan tidak bisa memberikan kepuasan. Ya. Orang yang cinta akan uang, orang yang cinta akan kekayaan, dia sesungguhnya sedang menggantungkan kehidupannya kepada apa yang namanya uang dan kekayaan. Dia sedang menjadikan uang dan kekayaan itu sebagai sumber kebahagiaan, sebagai sumber keselamatannya. Ia sedang menjadikan uang dan kekayaan itu mamon. Ya, yang dipercaya bisa memberikan jaminan, yang dipercaya bisa memberikan kepastian, kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya. Saudara, orang yang cinta uang, orang yang cinta kekayaan, kata pengkhotbah, dia tidak akan pernah puas dengan uang dan kekayaan yang sudah dimilikinya. Tidak akan pernah puas. Kenapa? Ya karena uang dan kepuasan memang tidak bisa memberikan kepuasan lahir dan batin. Uang tidak bisa memberikan kepuasan lahir dan batin, saudara.
Itu sebabnya orang yang cinta uang, orang yang cinta kekayaan selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup dengan apa yang ada padanya. Bahkan dengan uang dan kekayaan yang dimilikinya, dia merasa tidak cukup, dia merasa belum puas dan selalu ingin terus menambah. Nah, demi memuaskan keinginannya, kehausannya, kecintaannya akan uang dan kekayaan, maka apa yang terjadi, saudara? Ia akan menghalalkan berbagai macam cara. Dia tidak akan peduli jika harus mengorbankan anaknya, istrinya, keluarganya. Dia tidak akan peduli bahkan sekalipun untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak akan peduli menindas sesamanya. Bahkan dia tidak peduli cara yang dia buat itu melanggar firman Tuhan sekalipun. Kenapa? Karena cinta uang dan kekayaan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa uang dan kekayaan bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Tetapi faktanya, uang dan kekayaan bukan hanya tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati, tetapi justru tidak bisa memuaskan kehidupannya secara lahir dan batin. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita waspada dengan yang namanya cinta uang dan cinta kekayaan. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan terletak pada uang dan kekayaan. Oleh sebab itu, stop, berhenti untuk cinta uang dan cinta kekayaan. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan penghasilan kita. Mari kita belajar untuk senantiasa mencukupkan diri, mensyukuri apa yang menjadi bahagian kita, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Mari kita senantiasa belajar untuk menerima, mensyukuri, mencukupkan diri dengan penghasilan kita. Dengan segala jerih lelah kita yang kita lakukan dengan jujur, dengan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Jangan kita cinta uang. Jangan kita cinta kekayaan. Jangan menggantungkan hidup kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita kepada yang namanya uang dan kekayaan. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, uang dan kekayaan tidak bisa memberikan kepada saudara dan saya kepuasan lahir dan batin. Oleh sebab itu yang benar adalah, mari kita percayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita gantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita percayakan kebahagiaan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita percayakan seluruh kebutuhan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Tuhan berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ya. Kebahagiaan yang sejati bukan terletak pada uang dan kekayaan. Oleh sebab itu hati-hatilah supaya jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada uang dan kekayaan. Ya, uang dan kekayaan tidak bisa memberikan saudara kebahagiaan yang sejati. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kepada saudara kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan karuniakan padamu. Belajar bersyukur, belajar menerima, belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, seraya mengimani anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu saudara, hati-hati. Jangan sampai kita menggantungkan hidup dan kebahagiaan hidup kita kepada uang dan kekayaan materi. Karena uang dan kekayaan materi tidak bisa memberikan kepuasan lahir batin. Nah, inilah saudara alasan yang pertama yang kita bisa lihat dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mengapa kita tidak boleh menjadikan uang dan kekayaan sebagai kebahagiaan kita? Karena uang dan kekayaan tidak dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, saudara, uang dan kekayaan bisa habis. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya
Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa uang dan kekayaan itu bisa habis. Ya. Uang dan kekayaan fana adanya. Bisa habis. Entah itu mungkin saudara tiba-tiba dipakai untuk membiayai pengobatan penyakit yang cukup parah. Ya. Entah itu dibelanjakan barang-barang yang branded, ya, menjadi konsumerisme. Entah itu karena dipakai untuk kebutuhan yang sangat besar dan mendadak. Entah itu dipakai untuk menolong sesama. Entah itu karena dimanfaatkan oleh orang di sekitar kita. Entah itu dipakai untuk pesta pora, untuk foya-foya dengan teman-teman, ya. Saya seringkali membaca info-info berita tentang seseorang yang mungkin dulunya terkenal, ya. Misalnya ada seorang pemain sepak bola, dia terkenal, ya, menjadi bintang dunia, saudara. Kemudian dia dikontrak dengan bayaran yang cukup mahal, dia populer, dia terkenal, punya banyak kekayaan, tetapi dia pakai kekayaannya itu dengan bersenang-senang dan berfoya-foya, sehingga ketika karirnya sudah redup, ya, dia jatuh miskin. Semua kekayaan yang dia punya dulu dari prestasinya bermain sepak bola habis dengan seketika. Dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk senang-senang bersama dengan teman-teman. Habis, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Mungkin ditipu, ya. Mungkin dimanfaatkan sehingga habis dan berbagai macam alasan lainnya. Intinya adalah jangan kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada uang dan kekayaan. Kenapa? Uang dan kekayaan bisa habis, tidak bisa memberikan jaminan kepastian di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan hidup kita kepada uang dan kekayaan. Karena uang dan kekayaan bisa saja habis dan kita hanya bisa menyesalinya. Hanya bisa melihatnya habis tanpa ada kuasa untuk mengembalikannya kembali. Alasan yang ketiga, kebahagiaan yang sejati bukan terletak pada uang dan kekayaan. Itulah uang dan kekayaan tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman lahir batin. Pasal 5 ayat 11, di situ dikatakan, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ya. Saudara, ini berbicara tentang uang dan kekayaan tidak bisa memberikan ketenangan, tidak bisa memberikan ketentraman, ya, lahir batin. Oleh sebab itu orang yang cinta akan uang, cinta akan kekayaan, yang berpikir bahwa uang dan kekayaan bisa memberikan kebahagiaan yang sejati, bisa memberikan ketenangan dan ketentraman bagi jiwanya, ternyata pada kenyataannya justru mereka tidak bisa mengalami ketenangan, ketentraman lahir batin. Salah satunya adalah tidak bisa tidur. Ya. Saking banyaknya kekayaan, saudara, tidak bisa tidur. Mengapa tidak bisa tidur? Karena dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia dipenuhi dengan ketakutan. Dia dipenuhi dengan kecemasan. Bagaimana kalau uang dan hartaku tiba-tiba hilang? Bagaimana kalau ada pencuri? Bagaimana kalau ada krisis ekonomi? Bagaimana kalau ada musibah, bencana, dan sebagainya? Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia tidak bisa tidur dengan tentram. Walaupun harga tempat tidurnya mahal. Walaupun harga tempat tidurnya mewah, saudara. Tetapi itu semua tidak bisa memberikan jaminan. Dia bisa tidur nyenyak. Itu semua tidak bisa memberikan jaminan dia mengalami ketenangan dan ketentraman lahir batin. Tidak bisa. Ya. Kaya tetapi dikuasai kekhawatiran. Kaya tetapi dikuasai ketakutan, kecemasan. Itu bukti bahwa uang dan kekayaan tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman. Bahkan membuat orang tidak pernah bisa tidur. Berapa banyak orang yang punya segala sesuatunya, tetapi bergantung kepada obat-obatan tidur. Bergantung kepada obat-obatan yang bisa menghilangkan stres dan depresi. Ini membuktikan bahwa uang dan kekayaan tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. Nah, oleh sebab itu, saudara, waspadalah.
Hati-hatilah supaya jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan hidup kita kepada uang dan kekayaan. Karena uang dan kekayaan, Alkitab katakan, tidak bisa membeli ketenangan dan ketentraman bagi jiwamu. Tidak bisa. Ya. Yang ketiga, saudara, kebahagiaan yang sejati bukan pada uang dan kekayaan. Mengapa? Karena uang dan kekayaan bisa menjadi celaka bagi diri sendiri dan binasa oleh kemalangan. Kita baca pasal 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Ya. Saudara, uang dan kekayaan ini ternyata bisa menjadi bumerang, bisa mendatangkan celaka bagi diri sendiri, bahkan uang dan kekayaan itu bisa binasa, bisa lenyap oleh yang namanya kemalangan. Ya. Menarik sekali. Pasal 5 ayat 12 dikatakan bahwa uang dan kekayaan ini bisa mendatangkan celaka bagi si pemiliknya. Kok bisa? Ya bisa saja. Ya. Ada orang dirampok, dibunuh, kenapa? Karena kekayaannya. Ya. Banyak terjadi kan? Orang dibunuh, dirampok untuk mendapatkan kekayaannya. Ya. Uang dan kekayaan bisa binasa oleh kemalangan. Yes. Pasal 5 ayat 13 bahwa uang dan kekayaan itu bisa binasa oleh kemalangan. Iya. Misalnya apa? Misalnya orang habis harta kekayaannya karena ditipu. Orang yang tadinya kaya habis harta kekayaannya karena krisis ekonomi. Orang yang tadinya kaya punya perusahaan bangkrut seketika itu juga. Nol. Kenapa? Karena musibah COVID misalnya. Atau karena kalah dalam persaingan bisnis. Ataupun karena musibah dan bencana lainnya. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang tersisa. Apalagi yang bisa diwariskan untuk anak-anaknya. Ya. Firman Tuhan memperingatkan uang dan kekayaan bisa menjadi celaka bagi diri sendiri. Binasa oleh kemalangan. Oleh sebab itu, kembali kita diingatkan, waspada supaya jangan sampai kita ini cinta uang, cinta kekayaan. Waspada, jangan sampai kita ini menggantungkan kebahagiaan hidup kita kepada yang namanya uang dan kekayaan. Waspada, jangan sampai kita menjadikan uang dan kekayaan ini sebagai sumber kebahagiaan kita. Waspada, kenapa? Firman Tuhan berkata, kekayaanmu itu bisa menjadi celaka bagi dirimu sendiri. Bahkan uang dan kekayaanmu itu bisa binasa oleh berbagai macam kemalangan. Jangan gantungkan hidupmu, jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada uang dan kekayaan. Yang kelima, saudara, kebahagiaan sejati bukan pada uang dan kekayaan. Kenapa? Karena uang dan kekayaan tidak dapat dibawa mati. Pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Saya baca. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ya. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada apa yang namanya uang dan kekayaan. Kenapa? Uang dan kekayaan, saudara, tidak bisa dibawa mati. Memang kita butuh uang, memang kita butuh kekayaan. Tetapi jangan jadikan itu sebagai sumber kebahagiaan, sebagai sumber kepastian dan jaminan dalam kehidupan kita. Kenapa? Uang dan kekayaan hanya bisa sampai ya di ujung napasmu saja. Dan setelah itu, seberapa payahnya engkau mendapatkan kekayaan, semua yang kau dapatkan itu hanya berhenti sampai di ujung napasmu saja. Percuma berlelah-lelah mengumpulkan harta. Percuma mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Percuma mengalami banyak kesakitan demi mengumpulkan harta. Percuma menjalani hidup dalam kegelapan demi mengumpulkan harta. Karena apa?
Pengkhotbah bilang, karena ternyata semua itu tidak bisa dibawa mati walau sepeser pun. Semua jerih lelah, kesakitan, duka cita, kesengsaraan yang dialami selama umur hidupnya mengumpulkan harta, tetapi pada akhirnya tidak bisa dia nikmati, tidak bisa dia bawa mati, saudara, dan hanya dinikmati oleh mereka yang masih hidup. Ada orang ketika mungkin saudaranya atau orang tuanya mati, ya, jenazahnya, saudara, ditaruh cincin emas, kalung emas, dipakaikan mungkin pakaian yang mahal karena orang kaya, ya. Petinya mungkin dilapisi emas, ya. Kuburannya dibangun bagus, saudara. Tetapi untuk apa? Orang mati tidak pernah bisa merasakan harta yang dia punya. Besoknya digali orang, ya, kuburannya dibongkar, emasnya, pakaiannya dibongkar, semua dicuri orang. Orang yang pada akhirnya menikmati. Nah, oleh sebab itu waspada supaya jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan hidup kita kepada uang dan kekayaan. Kenapa? Karena uang dan kekayaan sekali lagi tidak akan dibawa mati. Jangan engkau cinta uang, jangan engkau cinta kekayaan. Kenapa? Tidak bisa nikmati. Uang dan kekayaan itu tidak bisa engkau nikmati kalau engkau sudah mati. Dan hanya orang yang hidup. Orang lainlah yang pada akhirnya justru akan menikmatinya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 5 alasan yang diuraikan oleh pengkhotbah. Ketika bicara tentang kebahagiaan yang sejati itu bukan terletak pada uang dan kekayaan. Mengapa? Ada 5 alasan tadi kita sudah lihat. Uang dan kekayaan tidak bisa memberikan engkau kepuasan. Kedua, uang dan kekayaanmu bisa habis. Ketiga, uang dan kekayaanmu tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman bagi jiwamu. Yang keempat, uang dan kekayaan itu bisa menjadi celaka, bisa menjadi bencana bagi dirimu sendiri. Bahkan bisa binasa uang dan kekayaanmu itu oleh berbagai macam kemalangan. Dan yang kelima alasannya adalah uang dan kekayaan tidak dapat dibawa mati. Oleh sebab itu saudara, mari jangan gantungkan kebahagiaan kita kepada uang dan kekayaan. Yang kedua, saudara, kebahagiaan sejati. Tadi kita sudah lihat yang pertama, kebahagiaan sejati bukan pada uang dan kekayaan. Yang kedua, kebahagiaan sejati itulah menikmati anugerah atau karunia Allah. Pasal 5 ayat 17 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-9. Saudara, kebahagiaan sejati ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Dan kebahagiaan sejati juga adalah bisa menikmati anugerah atau karunia Tuhan tersebut. Ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menikmati anugerah dan karunia Tuhan. Saudara, di dalam pasal 5 ayat yang ke-17 ini kita melihat ada orang yang dikaruniai Tuhan, ya, berkat-berkat Tuhan, tetapi juga disertai dengan kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan tersebut, menikmati hasil dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di dalam hidupnya yang sementara ini. Ya. Dan ada juga orang yang memang Tuhan karuniai kekayaan, tetapi juga disertai dengan kuasa untuk menikmati kekayaannya tersebut. Pasal 5 ayat yang ke-18. Ya. Nah, mereka saudara disebut berbahagia karena bisa menikmati seluruh bahagian yang diterimanya dari Allah. Mereka sama sekali tidak dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hidupnya. Karena mereka menikmati setiap pemeliharaan Tuhan itu di sepanjang kehidupan mereka. Pasal 5 ayatnya yang ke-19. Inilah kebahagiaan yang sejati. Apa itu? Bisa menikmati setiap anugerah, karunia Tuhan yang diberikan sebagai bahagian dalam kehidupannya. Tetapi saudara, di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9, kita melihat ada juga orang yang dikaruniai Tuhan dengan berkat besar. Ya, itulah kekayaan besar, umur panjang, juga banyak anak. Tetapi rupanya orang ini tidak dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmatinya, tetapi malah justru orang lain yang menikmatinya. Ya. Dia sendiri tidak bisa menikmati. Dia sendiri tidak merasa puas.
dia sendiri sulit untuk mensyukuri berkat Tuhan tersebut. Dan pengkhotbah mengatakan orang ini mengalami penderitaan yang sangat pahit. Ya, pasal 6 ayatnya yang kedua. Ini sebuah penderitaan pahit baginya. Punya kekayaan besar, umur panjang, banyak anak, tetapi justru tidak merasa menikmati. Tidak dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmatinya. Bahkan pengkhotbah dengan sinis mengatakan, saudara, orang itu jauh lebih malang daripada bayi yang mati keguguran. Wih, ngeri sekali. Punya kekayaan besar, punya umur panjang, banyak anak, tetapi tidak bisa menikmati itu semua. Orang ini lebih malang, kata pengkhotbah, daripada bayi yang mati keguguran. Daripada bayi yang mati sebelum dilahirkan. Ya. Pengkhotbah berkata bahwa bayi yang mati keguguran ini masih jauh lebih tentram hidupnya daripada orang yang punya kekayaan besar, umur panjang, banyak anak, tetapi tidak dikaruniai Tuhan kuasa untuk menikmatinya. Pasal 6, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kasihan dia. Dia tidak pernah merasa puas dengan semua yang dimilikinya itu. Pasal 6, ayat 7. Inilah penderitaan yang sangat pahit bagi orang itu. Saudara, di dalam bagian ini kita belajar bahwa orang yang bisa menikmati setiap anugerah Allah, itulah orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Ya, punya sesuatu, tapi kalau tidak diberikan karunia untuk menikmati, ya untuk apa? Ya, itu tadi, stres, depresi, takut, cemas, tidak memiliki ketentraman, ketenangan dalam jiwanya. Ya, untuk apa punya segala sesuatu? Tapi kalau Tuhan tidak berikan karunia untuk menikmatinya, ya, tidak heran orang seperti itu tidak akan pernah merasa puas. Karena tidak bisa menikmati. Tidak heran orang itu akan terus bersungut-sungut dengan hasil jerih lelahnya. Bersungut-sungut dengan penghasilannya masih kurang. Ya, sulit bagi dia untuk belajar mencukupkan diri. Sulit bagi dia untuk selalu bersyukur dengan setiap pemberian yang Allah berikan kepadanya. Di sini kita bisa belajar bahwa orang yang bisa menikmati setiap anugerah Tuhan adalah orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Dia tidak akan bersungut-sungut dengan hasil jerih payahnya. Dia tidak akan bersungut-sungut dengan penghasilan yang dia terima. Dia akan selalu belajar untuk mencukupkan diri. Dia akan selalu bersyukur dengan setiap berkat hasil jerih lelah yang Tuhan karuniakan kepadanya. Ia tidak menggantungkan hidupnya kepada uang dan kekayaan. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan dia kuasa untuk menikmati setiap hasil jerih lelahnya tersebut. Dan karena dia percaya, dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dia miliki. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita menikmati dan senantiasa mensyukuri setiap anugerah, karunia, pemberian, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seraya kita tetap mengimani pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah kebahagiaan yang sejati, menikmati anugerah atau karunia Tuhan. Yang ketiga, saudara, dalam pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12, kebahagiaan sejati itulah relasi dengan Allah. Saudara, di dalam pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ini, di sini kita bisa melihat bagaimana pengkhotbah menyimpulkan, ya, bahwa hidup manusia itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah sejak dalam kekekalan. Pasal 6 ayat 10. Allah tahu apa yang terbaik bagi manusia. Allah tahu persis. Dan Allah juga tahu seperti apa sejarah manusia. Allah juga tahu seperti apa akhir dari kehidupan manusia. Pasal 6 ayat 11 sampai 12. Nah, oleh sebab itu, percumalah manusia berbantah dengan Tuhan tentang apa yang terbaik dalam hidupnya. Percuma. Tuhan, menurutku yang terbaik ini. Engkau salah beri. Engkau salah karuniakan, yang terbaik menurutku ini. Percuma, saudara, berbantah dengan Tuhan tentang apa yang terbaik dalam hidupmu. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Percuma saja manusia berusaha menentukan apa yang terbaik bagi dirinya lepas dari Allah. Percuma.
Ya. Percuma saja manusia menjauh dari Allah dengan bersandar kepada uang dan kekayaan. Percuma. Percuma saja manusia berusaha mencari kebahagiaan sejati di luar Allah. Karena hanya di dalam Allah sajalah manusia bisa menikmati kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Saudara, pengkhotbah mengatakan, manusia engkau tidak bisa terpisah dari Allah. Karena hidupmu itu bukan hanya bergantung kepada Allah, tetapi juga hidupmu itu bersumber dari Allah. Oleh sebab itu, kebahagiaan sejati manusia adalah ketika engkau, hai manusia, bersekutu dengan Allah. Engkau mempunyai relasi dengan Allah. Di luar persekutuan dengan Allah, manusia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ya. Ketika manusia terpisah dari Allah oleh karena dosa, maka sejak saat itu manusia tidak pernah bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati. Solusinya adalah relasi manusia dengan Allah yang sudah rusak oleh karena dosa ini harus diperbaiki sehingga manusia dapat kembali memperoleh kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati manusia, kebahagiaan sejati manusia hanya terletak ketika dia berelasi dengan Allah, ketika dia bersekutu dengan Allah. Di luar persekutuan dengan Allah, manusia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan kita cari kebahagiaan sejati di luar Allah. Karena tidak ada kebahagiaan sejati selain di dalam Allah. Kebahagiaan sejati hanya di dalam Allah saja. Dan ini bisa kita terima hanya di dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ingin memiliki kebahagiaan yang sejati, yang bersumber dari Allah yang sejati, Allah satu-satunya yang benar, maka saudara harus ada di dalam Kristus. Karena setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus sajalah, dialah yang bisa menikmati kebahagiaan yang sejati yang dia terima dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang bisa membawa saudara untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 kebahagiaan sejati yang kita bisa lihat berdasarkan teks firman Tuhan ini. Yang pertama, tadi kita sudah lihat, kebahagiaan sejati ini bukan terletak pada uang dan kekayaan materi. Oleh sebab itu, jangan gantungkan keselamatanmu, pengharapanmu, kebahagiaanmu kepada uang dan kekayaan materi. Tidak ada kebahagiaan sejati di dalam uang dan kekayaan materi. Yang kedua, kebahagiaan sejati adalah menikmati anugerah atau karunia Allah. Untuk apa saudara punya segala sesuatunya? Untuk apa saudara punya isi dunia ini? Kalau saudara tidak bisa tentram, tenang jiwa saudara. Saudara gelisah, saudara tidak punya kepastian apa yang terjadi. Saudara khawatir dengan semua harta kekayaan yang saudara punya. Untuk apa? Dan kebahagiaan sejati bukan terletak pada itu semua. Kebahagiaan sejati adalah ketika saudara menikmati setiap anugerah dan karunia Allah. Dan semua ini bisa kita rasakan hanya di dalam satu pribadi. Itulah Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah saudara dan saya bisa menikmati anugerah atau karunia Allah. Yang ketiga, kebahagiaan sejati itu adalah memiliki relasi dengan Allah. Saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Dan di luar relasi, di luar persekutuan dengan Allah, maaf saja, tidak ada yang namanya kebahagiaan yang sejati. Allah sumber kebahagiaan yang sejati, dan itu sebabnya orang bisa menikmati kebahagiaan yang sejati kalau dia memiliki relasi persekutuan dengan Allah, dan itu semua pintunya hanya satu. Itulah iman kepada Yesus Kristus. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Kekayaan serta kemuliaan dunia ini tidak dapat memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati hanya kita bisa temukan dan alami hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan ini. Percayalah kepada Yesus Kristus,
maka saudara akan menikmati kebahagiaan sejati, baik ketika saudara di dunia ini, maupun juga ketika saudara hidup di dalam kekekalan. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita adalah, mari jangan kita gantungkan kebahagiaan kita kepada apapun yang kita miliki saat ini. Jangan, entah itu pekerjaan, entah itu ternak dan ladang saudara, entah itu kepada pasangan hidup saudara, entah itu kepada kekayaan saudara, jabatan, kedudukan, popularitas, kepintaran, keahlian, kepada koneksi yang saudara punya, kepada kekuasaan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Jangan. Kenapa? Itu semua tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Itu semua bisa hilang. Itu semua bisa lenyap. Itu semua fana adanya, saudara. Oleh sebab itu jangan menggantungkan hidup saudara. Jangan menggantungkan kebahagiaan saudara kepada apa yang ada, kepada apa yang saudara punya maupun kepada apa yang ada di dunia ini. Mari gantungkan hidup saudara. Kita gantungkan hidup kita hanya kepada Kristus saja, dan kita pasti akan menikmati kebahagiaan sejati, keselamatan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini, kebahagiaan sejati. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, apa itu kebahagiaan yang sejati. Dan kebahagiaan sejati yang sudah kami lihat, 3 hal dalam firman-Mu ini Tuhan. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada uang dan kekayaan materi. Ampuni kami Tuhan kalau kami berpikir bahwa kebahagiaan kami terletak pada pekerjaan kami, ternak ladang kami, pasangan hidup kami, jabatan yang kami punya, kedudukan, popularitas, kepintaran yang kami punya, keahlian, koneksi yang banyak yang kami punya, kekuasaan manusia, atau apapun itu yang ada di dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, jangan kau bergantung pada itu semua, karena itu justru bisa menjadi bumerang yang membinasakan engkau. Biarlah kami senantiasa menggantungkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah ketika menikmati anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan sejati adalah ketika memiliki relasi yang intim dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kami mengambil keputusan, aku mau percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dialah kami bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, keselamatan kekal yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah kami semua dapat mengalami kebahagiaan yang sejati karena kami mengikuti dan mentaati firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.